Selamat malam Bapak Ibu sekalian, teman pemilih dimanapun Anda berada, kembali bertemu di channel Dana Permana Sumut. Nah, pada tayangan kali ini kita akan membahas bagaimana memperlakukan pemilih yang pindah domisili atau kode 4. Ya, pemilih pindah domisili ini sebenarnya ada bagian dari pemilih yang seharusnya tersaring ya. Pada PKPU 7 tahun 2022, kemudian di PKPU 7 tahun 2023 tentang perubahan PKPU 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dan sistem informasi daftar pemilih kode 4 ini pindah domisili tidak dianggap sebagai faktor yang mengurangi atau TMS pada data yang dicoklit oleh Pantarlih untuk nantinya akan diproses dan saat penyusunan DPS oleh PPS sampai ke KPU Kabupaten Kota. Nah, pada video kali ini memperlakukan pemilih pindah domisili kode 4 untuk sesi apa yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Yuk, kita lanjut. Kita definisikan terlebih dahulu, pemilih pindah domisili itu adalah pemilih yang sudah berpindah dari domisili awalnya. Oke. Ke tempat domisili yang lain yang ditandai dengan KTP elektronik. Itu definisi pemilih pindah domisili ya, atau pemilih dengan kode 4. Nah, bagaimana perlakuannya? Yang pertama, dalam konteks coklit yang dilakukan oleh Pantarlih, saat ini sedang berjalan coklit dari rumah ke rumah. Nah, apabila ditemui atau Pantarlih mendapatkan informasi dari aparat desa kelurahan setempat atau aparat yang berwenang atau keluarga, mungkin tetangga, jiran tetangga dari pemilih yang pindah domisili tersebut ya, maka ditandai saja dulu di formulir model A daftar pemilih ya, seperti ini contohnya. Nah, ini ya contohnya ya. Jadi misalnya contohnya Haja Yayan ini, pemilih nomor 1 ini, informasi yang dapat dari keluarga, dia sudah pindah domisili, tidak berada di desa Hegarwangi, Bantar Kalong, tapi dia sudah pindah ke kecamatan atau kabupaten yang lain. Maka di sini kita tandai saja, kita buat pindah domisili ya. Oke. Jadi tidak usah dicoret, tandai saja di formulir model A. Oke. Nah, demikian. Itu dia. Ya, untuk di formulir model A. Tandai oleh Pantarlih di formulir model A daftar pemilih. Nah, kemudian apa yang dilakukan kabupaten kota dalam hal menyelesaikan pemilih pindah domisili ini? Yang pertama, berkoordinasi dengan Disdukcapil setempat atau sumber lain, aparat pemerintahan yang lain, seperti misalnya kecamatan, desa, kelurahan, terkait data penduduk ya pindah domisili. Itu yang harus dilakukan oleh kabupaten kota. Kemudian setelah berkoordinasi dengan Disdukcapil, kemudian dengan aparat kecamatan, desa, kelurahan setempat, KPU Kabupaten Kota menyampaikan info tersebut terkait penduduk yang pindah domisili tadi kepada Pantarlih melalui PPK dan PPS untuk dicek, difaktualkan di lapangan. Apakah yang bersangkutan memang tidak berada di tempat tersebut atau lokasi tersebut. Jadi disinkronkan antara informasi yang didapat dari aparat pemerintahan yang membidangi urusan kependudukan dengan faktual di lapangan. Saya kira begitu. Nomor 3, selanjutnya KPU Kabupaten Kota ya melakukan pengecekan lapangan tadi ya oleh Pantarlih ya, kemudian menyandingkan dengan informasi dari Dukcapil setempat. Kalau memang misalnya sudah pindah domisili,
kemudian disesuaikan di sistem informasi SIDALI kita. Kemudian yang keempat, hal yang perlu dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota adalah mengkoordinir antar PPK yang terdapat potensi pemilih pindah domisili. Jadi antar PPK harus ada koordinasi terkait pencermatan terhadap data potensi pemilih yang pindah domisili. Jadi bisa di tracking lebih awal untuk kemudian ditindaklanjuti, nanti dikoordinasikan kembali dengan Disduk Capil atau aparat kecamatan, kelurahan, desa setempat. Yang angka terakhir adalah KPU Kabupaten Kota menyampaikan laporan kepada KPU Provinsi. Laporan yang mana? Laporan itu tadi ya, laporan informasi ya penduduk yang pindah domisili. Ini yang dilaporkan kepada KPU Provinsi masing-masing. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tadi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota dalam memperlakukan pemilih pindah domisili atau kode 4. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tunggu subscribe-nya. Bapak Ibu sekalian, salam sehat, salam semangat selalu teman pemilih dimanapun berada. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam KPU melayani.